Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi level kognisi dan penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar matematika. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terdahulu. Yang pertama ada Dara Kartika, yang kedua Dinda Rizky Aulia saya sendiri, yang ketiga Monika Stefani Boru Sembiring, yang keempat Naila Fabzia, yang kelima Nona Faradiba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari makalah ini ada mengetahui pengertian dari keterampilan berpikir tingkat rendah, mengetahui pengertian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengetahui bentuk penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika, mengetahui pengertian dari kemampuan pemecahan masalah matematis, mengetahui solusi pemecahan masalah matematis, mengetahui pengertian dari kemampuan komunikasi matematis, mengetahui pengertian dari kemampuan penalaran matematis, mengetahui pengertian dari kemampuan koneksi matematis, mengetahui pengertian dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai level kognisi. Di dunia pendidikan, kita mengenal ada dua istilah yaitu low order thinking skill and high order thinking skill. Bagi Anda yang masih merasa awam dengan dua istilah ini, kali ini kita akan membahas satu persatu apa itu sebenarnya low order thinking skill and high order thinking skill, serta apa perbedaan low order thinking skill dan high order thinking skill. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. LOTS atau Low Order Thinking Skills merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, membeo, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan, memorisasi, mengingat, dan memperoleh kembali informasi itu. Low Order Thinking Skill merupakan kemampuan berpikir pada tahap menghafal dan dasar. Kemampuan berpikir ini masih mengandalkan ingatan otak, bukan kemampuan otak untuk berpikir secara kritis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Kartika. Di sini saya akan menjelaskan materi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS biasa kita kenal higher order thinking skill, merupakan proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Selanjutnya, menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah, seperti mengingat, memahami, dan menerapkan. Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Selanjutnya, penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, actively engage in doing mathematics, yaitu keaktifan siswa dalam aktivitas matematika. Yang kedua, solve challenging problems, yaitu penyelesaian masalah matematika. Yang ketiga, make interdisciplinary connections, membangun koneksi dengan interdisiplin ilmu-ilmu lain. Yang keempat, share mathematical ideas, yaitu membagikan ide-ide matematika. Yang kelima, use multiple representations to communicate mathematical ideas, yaitu menggunakan berbagai cara untuk mengungkapkan ide-ide matematika. Kemudian yang terakhir adalah use manipulates and other tools, yaitu menggunakan berbagai alat-alat matematika, alat-alat praktik matematika. Kemudian sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Stefani Boru Sembiring kemarin. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita sampai pada topik kemampuan pemecahan masalah. Meyer berpendapat bahwa pemecahan masalah sebagai suatu proses banyak langkah
dengan si pemecah masalah harus menemukan hubungan antara pengalaman masa lalunya dengan masalah yang sekarang dihadapinya, dan kemudian bertindak untuk menyelesaikannya. Langkah pemecahan masalah oleh G. Polya pada bukunya How to Solve It ada 4 langkah. Yang pertama, understanding the problem, memahami masalah. Yang kedua, devising plan atau membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga, carrying out the plan, melaksanakan rencana tersebut. Dan yang terakhir adalah looking back atau melihat kembali atau meninjau kembali apakah penyelesaian yang kita buat sudah menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya itu kemampuan komunikasi matematika. Menurut Prayitno dan kawan-kawan, komunikasi matematika adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. 2 alasan penting mengapa komunikasi matematika menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran matematika menurut Barodi. Yang pertama, matematika pada dasarnya adalah sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri. Yang kedua, belajar dan mengajar matematika merupakan aktivitas sosial yang melibatkan paling sedikit 2 pihak, yaitu guru dan murid. Dan Kadir mengungkapkan bahwa pengukuran kemampuan komunikasi matematika siswa dilakukan dengan cara memberikan skor atau nilai terhadap kemampuan siswa dalam menjawab soal. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan penalaran matematika. Penalaran merupakan 5 proses yang saling terkait dari aktivitas berpikir matematik, yang dikategorikan sebagai sense-making, conjecturing, confusing, reflecting, dan generalizing. Aktivitas yang bernalar matematik dengan menganalisis situasi-situasi matematik, memprediksi, membangun argumen-argumen secara logis, dan mengevaluasi. Menganalisis situasi matematik secara teliti berarti melihat, membangun keterkaitan antar ide atau konsep matematik antara matematika dengan objek-objek yang lain, dan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematik, baik antar konsep matematika itu sendiri atau dalam matematika, maupun mengaitkan konsep matematika di bidang lainnya atau luar matematika, yang meliputi koneksi antar topik, matematik, koneksi dengan disiplin, dan ilmu lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Penjelasan tentang kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, dalam kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu, ada kecakapan berpikir kritis dan dalam pemecahan masalah atau problem solving skill. Nah, di sini ada berbagai aktivitas untuk kita bisa dikatakan berpikir kritis dan kreatif. Nah, yang pertama itu dia menggunakan berbagai tipe pemikiran atau penalaran. Nah, yang kedua, dia memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Yang ketiga, dia mampu melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif dalam mengolah data dan menggunakan suatu argumen. Nah, yang keempat, dia mampu menguji hasil dan membangun koneksi antara informasi dan argumen. Yang kelima, dia mampu mengolah dan menginterpretasi informasi yang didapat melalui simpulan awal dan mengujinya melalui sebuah analisis dengan baik. Nah, yang keenam, dia membuat solusi dari berbagai masalah. Nah, selanjutnya, dari kecakapan berpikir kritis dan kreatif, yang kedua itu ada kreativitas dan inovasi. Jadi kemampuan apa sih
yang harus kita miliki supaya jadi orang yang kreatif dan inovatif? Nah, yang pertama itu, dia memiliki kemampuan mengembangkan, menganalisis, melaksanakan, dan menyampaikan sebuah gagasan baru bagi orang lain. Nah, yang kedua itu, dia mampu bersikap terbuka dan responsif terhadap hal-hal yang baru di sekitarnya. Nah, yang ketiga, dia mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara konseptual dan perspektif yang praktikal. Yang keempat, dia menggunakan konsep-konsep atau pengetahuannya dalam situasi yang baru dan berbeda. Bisa dibilang nih, dia adaptif ya terhadap lingkungannya, terhadap situasinya yang baru. Nah, yang kelima, dia menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran. Jadi kalau gagal, jangan langsung menyerah. Seperti itu. Nah, yang keenam, dia memiliki kemampuan menciptakan kebaharuan berdasarkan pengetahuan dasar yang dimilikinya. Nah, yang ketujuh, dia mampu beradaptasi terhadap situasi baru dan memberikan kontribusi yang aktif dan positif terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, setelah penjelasan panjang sebelumnya, kami memiliki kesimpulan dari pembahasan kami ini, yaitu Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan sebuah proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan berbagai metode kognitif dari berbagai taksonomi pembelajaran seperti problem solving, taksonomi Bloom, taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Jadi ada juga instrumen penilaian. Itu untuk soal-soal HOTS adalah soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir yang sangat tinggi dari peserta didik. Nah, dalam membentuk kualitas siswa yang baik, soal HOTS ini dipercaya harus dikembangkan oleh pendidiknya untuk diterapkan kepada peserta didiknya di kelas. Nah, kalau peserta didiknya tersebut berhasil dan sesuai dengan instrumen yang telah dibuatnya, maka pendidik tersebut bisa dikatakan berhasil dalam mengajar dan bisa dikatakan sukses. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.